Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Hai guys. Kali ini ditemenin sama siapa nih Kak? Hai guys, aku Arudo. Aku kayaknya udah pernah ya hadir di podcast ini, dipanggil lagi untuk ngisi. Kayaknya yang kali ini pembahasannya lebih menarik dari yang kemarin. So That's why ya. ngajak Kak Arudo lagi. Apa? Aku belum dikasih tahu nih apa pembahasan kita hari ini. What was that? Feren ada something yang kayak Feren tuh pengen nanyain Kak Arudo banget nih. Kayak persepsinya Kak Arudo tuh kayak gimana? Apa? About cheating. Selingkuh. Banyak yang bilang selingkuh itu wajar. That's very controversial ya. Kalau ketika dia bilang selingkuh itu wajar. Pertama-tama mungkin sebelum masuk ke point of view-ku, aku tetap akan nanya kamu dulu aja. Oke. Menurut lo gimana? Karena you're the host, I want to know apakah kita in the same boat or not ya. Aku tanya dulu, kalau menurut Feren gimana? Selingkuh itu wajar nggak? Menurut kamu? Sama sekali enggak. Kayak at all? Iyalah, gila. Why? Let me know. Kasih tahu apa unek-uneknya sampai kamu bilang enggak wajar banget selingkuh. Kenapa? Ya kan gini. Dalam suatu pacaran tuh pasti ada komitmen satu sama lain. Oke. Dan ya selingkuh. Ya lu sama aja kayak nge-betray. Oke, so dia udah setia sama lu kayak gampang banget mengkhianati gitu ya. Oke, so guys, first of all, ini hubungannya masih pacaran ya. Kita masih pacaran dulu, bukan nikah. So, kalau aku ditanya pertanyaan sekontroversial ini, aku bakal samain perspektif dulu. Menurut Feren ngapus chat cheating nggak? Oke, pastilah. Cheating ya? Oke, karena why you consider erasing chat is cheating? Ya kalau misal nggak ada apa-apa, cuman temen, ngapain dihapus? Oke. Kalau let's say dia dengan pembelaannya menuhin. No. Okay. So for me, if erasing chat, I don't really think it's a cheating. Aku nggak apa-apa kamu ngapus chat, dan kalau ditanya why, aku nggak peduli sebetulnya kamu chatting sama siapa. Gini deh Kak. Kalau chattingannya dihapus, berarti kan dalam diri yang ngapus, misalnya kayak orang yang ngapus itu tuh kayak ada rasa khawatir atau takut, misalnya kayak dilihat cewek atau cowoknya. The problem is, aku sebagai dalam tanda kutip yang dikhianati pun, kalau bentuk pengkhianatannya chatting, I don't care. Ya, kalau cuma bentuk pengkhianatanmu, cheatingnya adalah kamu chat sama dia and then you think it's too sweet and then you want to erase it, I don't care. Lah misal kalau chattingannya tuh ngajak ketemu terus udah ketemu gimana? Nah itu beda cerita ya. Ini kan kita baru bahasnya chat doang. I don't really care. Aku bahkan nggak mau tahu gitu. Karena aku bukan membenarkan, tapi I just don't care. Menurutku itu bukan sesuatu yang aku mau pusingkan. Kalau cuman chattingan. Kebanyakan cowok gitu sih. Tapi for meeting up, it's a two different case. I'm not appreciating neither nor giving permission for her buat randomly ketemu cowok yang dalam tanda kutip itu cem-cemannya. Kalau aku gitu aja. Tapi kalau cuman selingkuhnya dalam chatting, I don't really care. Kamu mau chat sama 100 orang, aku nggak punya rasa insecure bahwa orang itu bisa nge-replace aku. Aku punya confidence yang setinggi itu ya, kayak but if somehow that person able to replace me, take it. No. Aku cuma akan take it. Ya, probably kita emang gak jodoh, ya udahlah. Iya sih. Kalau bahkan cuma gara-gara chattingan kamu bisa berpaling ke dia, ya berarti relationship kita itu aslinya gak so-worthy itu. Even only just some random dude keep flirting you through text and kamu udah berpaling dari aku. So she lose, you win, right? Yeah, for me ya. So tapi kalau gitu, kalau mereka tiba-tiba langsung mau ketemuan and stuff, of course that's cheating for me.
apalagi kalau diam-diam nih. Ya kebanyakan cheating kan kayak gitu Kak. Yes, true. Makanya kita harus samain dulu nih perspektifnya. Kalau cuman texting, for me I don't care. Tapi kalau udah mulai ketemu, ini udah nggak oke nih buatku. Tapi gimana Kak? Aku juga jujur aja tipikal orang yang never love someone 100%. Kenapa? Been through too much probably. Been through too much. Kadang tuh dihianatin gak cuma dalam bentuk cheating ya. Kadang tuh dihianatin oleh perasaan aja. You both commit at the beginning you gave 100%, she gave 100%, and then abis itu kayak udah flat. Tapi sometimes tuh yang paling ngerinya adalah you just wake up and no, not you. She or your partner just wake up and then choose to, I don't feel it anymore. But you guys or one side udah commit atau udah invest. Aku melihat sebuah hubungan itu like an investment, tapi dua arah. Aku invest ke sini, kamu invest ke sini, kita ketemu di tengah. Tapi ketika cuma salah satu yang berat, kapalnya berat sebelah, itu susah. That's why aku bilang kadang tuh yang ngebikin aku nggak love someone sampai 100%, I give it all, itu bukan berarti aku jadi kayak nyeleweng sana, nyeleweng sini, cheating sana, cheating sini. It's two different thing for me. Not loving someone 100% and cheating is two different thing. For me itself, cheating I don't appreciate it. I don't suggest it. Pernah nggak aku lakuin? Yes, of course, aku pernah, and I'm not proud of it. I'm not proud of it. It's wrong. Terus kenapa ngelakuin? Ada beberapa reason aku melakukannya karena nggak cuma sekali. At the beginning it was lust. Lawannya love ya, cuma lust. Menurutku cowok dan cewek tuh cheating dengan cara yang berbeda. Cewek kalau sampai cheating, that relationship is over because she give the heart to the new one directly. But for guy, he was thinking with his dick first. Later on, the heart catch up. Dan kayak setahu Feren tuh cewek cheating itu pakai hati. Kalau cowok cheating pakai mata. Pakai mata dan pakai titit. Makanya itu gue bilang, kalau cowok dia cheating dulu, perasaannya baru ngikut nanti, bapernya belakangan. Kalau cewek udah cheating itu udah baper. Kalau dia belum baper, dia belum mau tuh ngelepas yang lama. Nah, so the first reason aku pernah cheating itu lust, and then the second was adrenaline. Gini. Cheating because lust. Itu kayak berarti sama partnernya sayang kan? Yep, sayang. Terus ngelakuin kayak gitu ada rasa kayak gimana gitu gak sih? Well, aku jujur aja aku gak bisa 100% lust. Bilang aku gak bisa kayak cowok lain yang tiba-tiba ketemu jajan. Ya kalau jajan tuh 100% lust ya menurutku ya. Gak ada lah orang suka main di jajan. Kayak apaan sih? Aneh banget kalau kalau sampai baper sama mbak-mbak yang random gak kenal gitu. Tapi aku nggak bisa sampai gitu juga. Aku minimal have to know the person. At least ada sedikit chemistry lah. I know ada little bit of spark. Tapi nggak sampai yang harus sayang banget dulu baru bisa. No, yang penting ya aku tahu lah bibitnya lah ya. Oh nih orang ini ya ngomong masih nyambung lah gitu. Kan ada tuh orang yang memang ya udah jajan aja. Aku nggak bisa. So ketika ditanya ada perasaan apa? Ya kayak ngelakuin nama cem-ceman doang. Jadi ya udahlah gitu doang perasaannya. Tapi emang nggak mentingin perasaan partnermu tuh Kak? At that time, kayak misal cewek Kak Rudo tuh udah full setia banget nih. Kak Rudo bisa. Yeah. I admit I was a bad person back then ya. Ya aku ngerasa keegoisanku bahwa aku I have to do it for myself, for my lust, for to fulfill my needs yang mungkin waktu itu tidak difulfill.
ataupun di fulfill tapi aku mungkin punya needs yang lebih besar. Tapi bukankah itu pengecut ya, kayak misal nggak bisa menuhin, terus nggak mutusin dulu apa gimana malah nge-betray. True, makanya I say tadi aku bilang bahwa itu bukan sesuatu yang aku pernah banggakan gitu loh. To cheat just because of lust itu sesuatu bukan yang aku banggakan, but I did it and I explain why, bahwa ya cuma karena seperti itu aja. Tapi apakah what I did is right or not? I said it's wrong. It was wrong. Fucking wrong. Ya, tapi kalau ditanya kenapanya, itu background story-nya, kenapa itu bisa sampai terjadi. Hai ya. Tapi kalau Feren sendiri gimana? Sama point of view-ku bahwa sebelum menikah, jangan kasih 100%. Bener sih. Karena, we can love them that much, but we expect them to love us that much too, right? Tapi kan kita nggak bisa mewajibkan, kita nggak bisa maksa. Iya, dan bukannya kayak kita kalau terlalu sayang nih malah lebih mudah sakit hati ya. Iya. Ya karena expectation hurts ya. Iya, walaupun reality juga sih, tapi expectation lebih. Di sini aku ngelihat diriku cuma biar tetap nggak gila aja. Nggak gila gimana? Let's say we're in a relationship, and I give my everything to you. I expect you to also give everything to me. 100% dibalas 100%. Yeah. Kalau aku udah kasih 100% and then somehow you choose just to end it, I probably go crazy. Iya sih. Itu yang sebetulnya yang aku hindarin dari ngasih 100% itu cuman itu doang. Aku cuma mau kalaupun aku jatuh, aku masih bisa bangkit. Itu aja, bukannya I don't respect the relationship, bukan. Tapi aku tidak membenarkan karena kata Kak Rudo cintai 70% aja berarti 30%-nya bisa dikasih ke siapa aja dong. Nggak gitu cara mainnya. Buat diri sendiri. True, betul. Setuju banget aku. Tapi menurut Kak Rudo, orang-orang yang bilang kalau selingkuh tuh wajar. Kayak misalnya, masih pacaran nggak apa-apa kok. Itu the matter of perspective ya. Karena ini 2021 ya. Yeah, 2021. Sekarang kalau kita ngisi gender aja tuh bahkan gendernya udah nggak dua ya, udah nggak laki-laki perempuan lagi ya. Sekarang tuh ada bahkan mau nyebut dirinya kertas karton aja boleh. So it's the matter of perspective. Karena aku lupa sebutannya apa, tapi memang ada kayak let's say aku sama kamu punya relationship, jelas, we are committed, tapi kamu ngebolehin aku punya side chick dan aku ngebolehin kamu punya set boy. Dan aku terang-terangan tahu ketika kamu lagi jalan sama side boy mau and vice versa. Ini ada jenis hubungan ini tuh yang memang lagi marak terutama di western. Makanya aku bilang, ya mungkin aku lupa ada sebutannya. There's a name for this. Aku belum bisa recall namanya. Tapi mungkin aja yang mengatakan selingkuh itu wajar memiliki sebetulnya kecenderungan ke arah situ. Jenis hubungan yang memang ya dia mungkin awalnya dari selingkuh itu wajar, mungkin nanti dilanjutin bahwa ya udah kalau nanti suamiku mau punya dalam tanda kutip mistress, boleh. Iya, dan gini, kalau satu sama lain itu udah komit, ada komit buat ya saling setia. Lu sama gue sama lu. Kalau cuman gitu, ya tentu there is no right way to say it, selingkuh itu wajar. Yeah, but it's just the word gitu loh, kayak gue sayang sama lu, tapi di belakang gue main sama cowok lain. Nah, kayak gitu. Itu yang sebetulnya bikin aku gak suka dengan budaya kita. It's so easy to say sayang. Bahkan aku ngerasa ya di kita tuh orang kenalan di Facebook aja bisa bilang sayang. Anjing, langsung gue bilang gitu doang. Apaan sih?
ketemu dulu, nge-vibe dulu, coba dulu. Oke. Setidaknya video call dulu deh, tolong. Ya itu gatel sih Kak, gatel. Jangan tiba-tiba baru chat lihat foto sayang. Aduh. Nah, what I'm afraid of, karena sayang itu adalah kata yang murah. We use it in the wrong way. Yeah. Kita tuh dengan semudah itu bilang aku sayang kamu, kamu sayang aku ya. Yeah. And we don't actually mean it. Yeah. Itu yang aku nggak mau. Dan gini Kak, Feren masih kepo satu lagi sih. Apa tuh? Kayak ya pas pacaran selingkuh gak apa-apa, bebas, asal nikah udah jangan selingkuh, bisa kok kayak gitu Kak. Bukannya selingkuh tuh habit ya? True, tapi kalau cuma dia bilang bisa kok, bisa. Ya orang yang tiap hari ngerokok kretek tiba-tiba nggak ngerokok aja ada. Oh iya, Ada. kan susah Kak. My father tuh dulu rokoknya Jisamsu. Ya 1001 lah Kak. Kayak kereta. When he decide to stop, he stop. Totally never touch smoke for I don't know 30-40 years at all. Bahkan ketika dia stres pun. Tapi ya kan gak segampang itu. Dia ini satu dari sekian banyak orang yang mampu melakukan itu. Iya. Yang relapse kan juga banyak. Nah, sama dengan cheating. Ya, if you're one of those people yang bisa saat muda mencoba ini itu and then setelah menikah langsung stop. Just put the switch to the off. Yeah, good for you if you're one of it. Tapi it's very low lah the chance. Iya. Maka dari itu kayak menurut Feren juga pacaran tuh belajar buat komit. Ya nggak sih Kak? Kalau aku ngelihat pacaran itu sebetulnya proses not only commitment tapi ngenalin satu sama lain. Bener-bener ngenalin. So dan proses yang dikenal itu nggak cuma sifat. Sampai ke detail-detailnya menurutku loh. Ya memang semua nggak bisa kelihatan waktu pacaran ya. Iya. Tapi kalau aku ngelihatnya, makanya aku bilang pacaran itu kayak investment ya. Kalau nggak cocok supaya di cut aja gitu loh. So kadang mungkin dia nganggapnya gini. Gimana? Oke, aku umurku 22. Kalau aku nyoba sama si ini dulu nggak cocok, aku udah 23. Nyoba lagi sama ini nggak cocok, udah 24. Kelamaan, mending aku coba 3 orang sekaligus. Mungkin. Itu mah nggak bersyukur, kayak egois, maruk ya nggak sih? True, that's great. Salah satu dari kotak Pandora yang kebetulan manusia memang nggak pernah puas. Iya, betul. Kalau aku mungkin cara melihatnya seperti itu. Jadi I'm 22 right now. Kalau aku misal aku sama Feren dulu setahun, ya kalau cocok. Kalau enggak, berarti aku udah 23. Terus aku coba lagi misalnya sama Lisa, gak cocok 2 tahun, aku udah 25. Itu mungkin kenapa ada orang, kalaupun dia mencoba bilang bahwa oke, setelah nikah aku nggak cheating lagi, mungkin itu dasar teorinya. Aku coba ngeliat aja ya, point of view ya. Tapi emang menurut Kak Ruda tuh kenapa bisa dibilang gak cocok tuh dari apa sih Kak? Banyak sih. Aku jujur, ada nggak cewek yang aku pernah cintai banget? Ada. Tapi tingkat kecocokan itu menurutku tolak ukurnya bukan cuman seiman nggak. Dulu mungkin iya, segampang itu. Seiman nggak, sesuku nggak, gas. Udah gitu doang. Yang penting jangan sekelamin kan? Kalau sekarang aku ngelihatnya bahwa oke, aku pernah nggak sama yang seiman? Pernah. Tapi ternyata cara kita memandang hidup aja beda. Aku yang seambisius ini dan dia yang se-laid back itu, orang bilang ya bagus dong biar ada yang ngerem, biar nggak terlalu ambisius and stuff. Tapi kalau dia sudah tahap bahwa ya udahlah hidup los aja, ya aku tiap hari akan sebel lihat dia. Di situ loh kecocokan yang kayak gitu. Iya. Kalau cuman masalah aku suka pedes, dia nggak suka pedes, ya udahlah ya. Tapi kalau yang cara-cara melihat hidup, dan nggak cuman itu,
on bad preference itu penting banget. Aku tipe orang yang sudah cukup dewasa dan open buat bilang bahwa masalah dari perceraian itu cuma 3. Keuangan, ranjang, komunikasi. So kecocokan dalam komunikasi kan aku tes ya, salah satunya bagaimana kamu menyikapi. Aku akan sering bawa case, aku keluarin aja, menurut lu gimana? Di situ aku bisa ngelihat, oh dia orang yang seperti ini, oh dia orang yang seperti ini. Tapi kan itu hampir sama kayak PDKT ya nggak sih Kak? Yes, tapi I put it to the next level. Aku sampai nyari tahu ke semuanya. Kadang contoh, if my needs of sexuality is high and you're so low, kita nggak bisa ketemu. Aku akan sebel terus sama kamu. Buat apa? Aku akan langsung nge-cut gitu. Buat apa? You don't. Karena contoh love language pun bisa jadi masalah. Iya. Kamu orang yang sangat suka dipuji. Love language-ku give. Aku ngasih kamu terus hadiah. Kamu berharap dipuji aja. Kamu berharap ya ampun kamu adanya senyum cantik banget sih. Gitu nah sama itu hal yang kayak gini yang menurutku harusnya diketahuin, dicari tahu waktu pacaran. So cheating buat apa, kan kamu lagi mendalamin dia juga. So kalau dia bilang selingkuh waktu pacaran itu okay, mungkin ya dia very good at multitasking aja. Jadi dia ngerasa ya kalau cuma mendalami satu orang kegampangan buat. Tapi cheating juga butuh effort banget sih. Ya nggak sih? Cheating sama punya istri lebih dari satu itu sama repotnya. Cuman bedanya level repotnya kalau cheating itu bagi waktu. Ya nggak gampang tau. Let's say yang sekota deh. Yang sekota kan ibaratnya kan mallnya kan masih satu gitu aja. Kita masih harus nanya, sayang kamu di mana? Iya. Gaya-gaya perhatian padahal niatnya cuma nyari tahu dia lagi di mana supaya nggak papasan. Repot. Yes, true. Repot. But some people see that as a game. I used to be. Okay. Aku ngelihat itu, makanya aku bilang salah satu reason orang cheating itu adrenaline. Karena it's fun managing kayak okay, I like to read a pattern. Aku suka ngebaca pattern bahwa okay, dari jam segini sampai jam segini di hari ini dia biasa di sini, so aku bisa gini. I used to see that as a game. I used to see that as a challenge. Okay, very immature of me, yes, but I used to enjoy it. Aku akan bilang gitu aja. Cheatingnya bukan yang dicari, bukan another love, bukan another kasih sayang, cuman kayak kesenangan buat diri sendiri. Ya aku bisa bermain api ini tanpa kebakar, cuma that sensation aja. Aku nggak lagi membenarkan ya, aku ngasih tahu apa yang aku rasain waktu itu. Tapi ada rasa kepemilikan gitu Kak? Of course, I'm a greedy bastard, so yeah, ada. Bahaya nih, hati-hati sama Kak Rudo. Yes. Tapi, gak apa-apa, udah tobat. Udah, santai. Tapi biasa nih orang-orang yang cheating atau selingkuh tuh alasannya tuh bosan. Terus ngalihinnya nyari orang baru. Mungkin karena aku gak pernah ngelakuin karena hal bosen, aku nggak bisa setuju. Aku satu orangnya memang nggak bosenan. Maybe this something that you will never expect from me. Hobiku aja mancing, gimana aku mau bosen? Dulu hobiku tuh mancing banget. Aku mancing apa Kak? Mancing ikan dong, masa mancing keributan. Ini benar-benar orang yang mampu bilang hobinya mancing. Aku bisa diem di suatu tempat just staring ke pelampung menunggu ikan. Jadi menurutku ya bosen itu hal yang nggak masuk akal. Menurutku, tapi buat orang yang memang rasanya cuma diem di rumah setengah hari aja kayak udah mau mati, ya ada kan orang kayak gitu. Ya mungkin bosan itu adalah sesuatu yang sangat impactful bagi dia bisa bilang bosan. Apakah aku orangnya seperti itu? Tidak. Tapi aku tahu orang yang dengan semudah itu bilang aku bosan nih, gitu aja. Ya harusnya emang bilang sih, yes. Bukan malah nyari yang lain.
kan bukan berarti jadi tiba-tiba kalau kita nyari yang lain sama itu orang jadi nggak bosan kan? Akan bosan-bosan juga kan. Dan biasa juga kalau selingkuhannya itu downgrade nggak sih kebanyakan? Apa salah ya? Ya oke lah, banyak yang downgrade. Yes, banyak. Karena ya dia downgrade ya karena kalau nyari yang satu grade sama yang sekarang, ibarat kalau motor tuh maintenance cost-nya kegedean nanti. Permintaannya banyak, yang dipenuhin harus banyak. Kalau yang downgrade kan ya kalau yang sana habisnya 500 berarti yang ini habis 200 lah. Iya sih. Kayak ya orang yang cheating. Padahal dia kayak ngerasa kurang, nggak puas. Dia nyari ke orang lain yang nyari ya kalau di partnernya itu 80% lah. Dia nyari ke orang lain yang cuma 20%. Dan milih orang lain yang cuma 20%, terus ninggalin yang 80%. Ya nggak sih? Kayak in many cases, yes. Itu pernah nggak ya aku lakuin? Kayaknya nggak pernah deh. Aku nggak pernah yang cheating modelan kayak gitu. And then aku cheating sama new person and then aku milih sama yang new person. Nggak, karena aku nggak pernah cheating karena bosen, nggak pernah cheating karena ngerasa bahwa dia lebih baik, karena nggak ada habisnya dong. Aku cheating selalu always reasonnya kayak gitu doang. Finding adrenaline last and so on. Kalau orang yang mentalitinya nge-replace sama yang dia teman selingkuhnya, wah itu lingkaran setan sih Feren, gak ada habisnya. Iya. Akan ada selalu orang yang lebih baik daripada selingkuhanmu sekarang kan. Gak ada yang perfect kayak. Gak ada yang perfect, true. Gak usah gitu deh, gak usah susah-susah. Kamu kalau let's say di mataku sekarang nilainya 9,5, let's say aku bilangnya, kalau aku ngelihat kamu tiap hari, mau dibilang aku gak bisa bosan juga, 9,5 itu bakal jadi standarku. Aku bakal tiba-tiba nyari somehow yang 10. But because that's just human nature. Bersyukur nggak punya kamu, bersyukur. Tapi akan ada nanti keinginan kalau tidak terbendung ya buat I'm gonna find 10. Itu yang banyak orang cheatingnya tuh jadi lingkaran setan tuh gitu. Mereka ngerasa akan ada selalu yang lebih baik. Ya kan belum nikah, belum commit, ya aku masih bisa nyari yang lebih baik. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kayak misal masih pacaran aja kayak gitu. Masa nikah langsung bisa berhenti, bisa langsung nerima? In this case, my take is carilah, menurutku ya. Aku pun masih proses mencari. Carilah bukan orang yang sempurna buatmu, not someone who's perfect for you, but someone who makes you perfect. Ya kalau memang kamu tuh buat jadi orang yang utuhnya itu, let's say aku emotional banget, aku dominan banget. Ya aku butuh orang yang enggak se-emosional aku, enggak se-dominan aku, se-ngayom supaya kita bisa ketemu di tengah, bisa perfect me. Nah, kalau aku cukup nyarinya yang ketika proses pendekatan yang kayak gitu aja, aku akan nyari, oh, Feren kayaknya orangnya dominan juga ya setelah kita jalan 2 bulan. Kayaknya enggak deh. Aku akan begitu. I will never try to change you. Itu kalau masih pendekatan. Oh, sudah masuk pacaran pun begitu. Karena sifat tuh susah keluarnya. Kita walaupun pacaran pasti ada namanya honeymoon-nya. 1-2 bulan ketika apapun kamu lakuin tuh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sifat tuh nggak bisa ditoleran ya? Aku soalnya tipe orang yang nggak mau merubah orang lain. Oke. Kamu keras kepala, I don't care. Ya udah keras kepala aja. Tapi kita nggak jodoh. Udah langsung gitu doang. Tapi kan bisa di-educate. Benar, bisa di-educate. Tapi aku nggak mau nge-educate. Aku nggak mau ngerubah kamu. Aku nyari yang perfect for me. Aku nggak mau bikin kamu perfect buat aku. Nggak mau. Aku tipe orang yang percaya. Aku coba rubah Feren. Walaupun untuk jadi yang lebih baik. Let's say kamu smoker. Menurutku nggak merokok lebih baik. Menurutku terserah. Kalau menurut orang merokok lebih baik terserah. Menurutku nggak ngerokok lebih baik. Aku merubah Feren nih. Feren jangan rokok bla. Aku kasih terus. Dare.
Faren gak ngerokok tiba-tiba, berhenti. Di mata orang, aku merubahmu untuk menjadi lebih baik. But motivasimu untuk berubah itu aku. Karena One day aku tiba-tiba ngerokok, one day aku pergi, one day aku mati, kamu balik, kamu relapse. Aku nggak mau, aku mau ya kamu nggak ngerokok karena kamu nggak ngerokok atau kamu milih, oh aku cocok sama kamu, kita coba, oke, ke berikutnya, oh kamu ternyata orangnya ngayom, oh kita cocok, aku kalau kamu dominan ya udah nggak cocok berarti. Aku akan tipikal orang yang seperti itu. Mungkin karena aku tipe orang yang gak mau ngerubah orang, that's why I'm still not settling down. Maybe ya. So, ini kayaknya udah harus diselesain. Udah harus diselesain. So, tadi pembicaranya seru banget. So, kalau dari kita berdua, kita sama-sama gak setuju ya? Enggak lah. Jadi gini, menurut Kak Rudo, orang-orang yang cheating tuh gimana? Last question. Orang-orang yang cheating itu adalah aku di zaman dulu, orang-orang yang sangat egois, orang-orang yang mementingkan ya bahasa mudahnya nafsu duniawinya ya, nggak pernah rasa puas. Orang-orang yang dalam tanda petik kayak picik lah ya. Aku bisa bilang diriku sendiri picik ya. Aku loser. At any reason menurutku itu akan tetap sama. Gak ada alasan yang bisa dimasuk akalin sih buat selingkuh sih. Kalau dua-duanya commit ya. Iya. Kalau dua-duanya emang udah dari awal open ya, I don't really care ya. Itu pembahasan yang berbeda lagi ya. Tapi kalau dua-duanya udah commit, yes, there's no excuse. Aku setuju banget. So paling gitu dulu untuk hari ini. Seru banget ya pembicaraannya. Jangan aneh-aneh dah. Jadi walaupun pacaran selingkuh gak nih? Ya enggak lah Kak. Tapi jangan lupa yang kayak aku bilang tadi juga, menurutku do not give 100% juga. Kasih 30% buat dirimu. Nanti kalau misalnya sakit biar gak gila. Jangan sampai. Jangan sampai nanti miring. Oke guys, bye-bye. Bye.